Salam kerahiman. Hari ini tanggal 15 April kita akan baca dari satu nomor yaitu 731. Kita mulai ya, 731. Pada hari pembukaan retret, aku dikunjungi oleh salah seorang suster yang telah datang untuk mengikrarkan kaul kekal. Ia mencurahkan isi hatinya kepadaku bahwa ia tidak percaya akan Allah dan berkecil hati saat menghadapi hal-hal sepele sekalipun. Aku menjawab kepadanya, "Baik sekali bahwa engkau mengatakan hal ini kepadaku, suster. Aku akan mendoakan engkau." Dan aku berbicara singkat kepadanya mengenai betapa hati Tuhan Yesus sangat terluka karena ketidakpercayaan, khususnya ketidakpercayaan dari pihak jiwa yang terpilih. Ia mengatakan kepadaku bahwa mulai dengan kaul kekalnya, ia akan mengamalkan pengharapan. Kini aku tahu bahwa bahkan jiwa yang sudah dipilih dan sudah sangat maju dalam hidup membiara atau hidup rohani tidak memiliki keberanian untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan ini terjadi karena jiwa-jiwa itu tidak mengenal kerahiman Allah yang tak terselami serta kebaikannya yang sungguh besar. Suster Faustina bercerita tentang seorang suster ya. Jadi waktu itu Suster Faustina cerita bahwa dalam pembukaan retret ada seorang suster yang menghampiri Suster Faustina. Suster itu akan melakukan kaul kekal, tapi dia cerita sama Suster Faustina, dia sharing bahwa dia nggak percaya pada Allah. Kalau reaksi kita barangkali ya, gimana sih? Sudah begitu lama dipersiapkan, sudah mau kaul kekal, kok masih nggak percaya sama Tuhan? Kamu nih gimana gitu ya reaksi kita. Tapi kita belajar dari Suster Faustina hari ini. Dia bilang, bersyukur kamu cerita sama saya. Karena saya akan berdoa untuk engkau. Jadi dalam hal ini tidak ada penghakiman sama sekali. Enggak merendahkan, enggak mengecilkan, enggak menuduh, enggak menilai. Tapi Suster Faustina katakan, syukur kamu cerita sama saya sehingga nanti saya bisa berdoa buat kamu. Tapi memang Suster Faustina memberikan informasi kepada suster tersebut bahwa kalau dia tidak percaya pada Tuhan, dia melukai hati Yesus. Apalagi jiwa-jiwa yang sudah dipilih secara khusus oleh Tuhan. Dipilih, dipersetiapkan sedemikian rupa bahkan sampai akhirnya sampai ke kaul kekal. Tapi dia masih nggak percaya. Itu sangat menyakiti hati Yesus. Dan dari situ Suster Faustina juga mendapat satu pencerahan ya, bahwa orang yang sudah dipilih sudah melewati banyak persiapan ya, bertahun-tahun untuk sampai ke kaul kekal, tapi nggak berani mempercayakan diri pada Allah, nggak berani mengandalkan Tuhan, nggak percaya. Inilah yang menjadi keprihatinan dia juga, keprihatinan kita semua. Banyak orang yang nggak percaya pada Tuhan. Mereka nggak percaya pada Tuhan karena mereka nggak kenal sama kerahimannya Tuhan. Mereka nggak kenal sama kebaikannya Tuhan. Oleh sebab itu, inilah saatnya juga buat kita untuk mewartakan, menceritakan kebaikannya Tuhan, kerahimannya Tuhan. Nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni. Jangan kita yang secara langsung atau tidak langsung malah menghakimi mereka. Ini yang menjadi renungan buat kita semua. Sangat memprihatinkan memang ya. Jiwa sudah dipilih, sudah melewati sekian proses sekian lama. Sama seperti kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak dengar cerita ya. Seorang calon imam, frater, dia sudah sekolah sampai tahun ke-10. Karena ada masalah ya, ayahnya meninggal waktu itu, kongregasinya nggak kasih dia izin pulang karena katanya baru pulang, sedangkan dia memaksa untuk pulang karena dia berpikir bahwa itu ayahnya yang sudah meninggal. Di sini
ada unsur ketaatan yang dilanggar. Dia akhirnya enggak melanjutkan, dia enggak jadi pastor. Ada juga yang bahkan sudah jadi pastor, sudah jadi imam. Karena permasalahan, banyak hal juga yang terjadi, akhirnya dia lepas jubah. Ada yang dimiskomunikasi. Ada yang, pernah ada satu pastor juga, dia lumayan lama membimbing komunitas komunitas Lumen Christi ya. Dia ahli dalam bidang keluarga, tapi tanpa kita sadari, tanpa kita duga, terdengar berita tentang dia dan lepas jubah. Itu menjadi keprihatinan kita semua dan terutama juga keprihatinan Tuhan Yesus. Tadi seperti dikatakan, hatinya Yesus sangat tersayat, terluka, terutama ketidakpercayaan dari kita semua. Tapi dia lebih menderita lagi kalau kepercayaan itu datangnya dari jiwa-jiwa yang terpilih. Mari kita Bapak Ibu kaum awam berdoa sungguh-sungguh dengan tulus, dengan kesungguhan, berdoa buat para imam dan kaum religius supaya mereka jiwa-jiwa terpilih ini hidup taat, hidup setia pada Tuhan sampai akhir hidup dia, supaya mengurangi luka-luka Yesus yang Yesus rasakan kalau mereka tidak percaya pada Tuhan. Karena mereka akan dipakai oleh Yesus untuk menjadi perpanjangan tangan ya Tuhan, untuk memberitakan kerahiman Tuhan, untuk menceritakan supaya kerahiman Tuhan ini bisa dialami banyak orang. Nah, kalau orang-orang itu nggak percaya kan menyusahkan hati Yesus, membuat Yesus semakin menderita. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.